kita masuk hadiratnya pada pagi hari ini, pribadi lepas pribadi. Temui Raja kita, temui Bapa kita. Dia Allah kita yang selalu akan menemui kita. Cari wajahnya saat ini. Jangan pedulikan kanan, kiri, depan, belakang. Fokus naik ke atas. Fokus naikkan penyembahan kita ke surga. Shana Muriana Maya Rana Maya, kusambah Engkau yang layak dipuji. Kekudusan-Mu melanda kami. Kusambah Engkau.
Apapun masalah kita, fokus kita hanya kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang besar di atas segalanya. Jangan melihat apa yang di depan kita, segala fakta, segala realita. Karena semuanya terkadang tidak berjalan mulus sesuai dengan keinginan kita. Tapi percayalah Tuhan selalu lebih besar dari segala sesuatu. Mari kita fokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Tuhan lebih besar dari ego kita. Tuhan lebih besar dari dosa kita. Apapun yang sekarang yang menghalangi kita untuk masuk menyembah Tuhan. Segala ketakutan kita, Tuhan aku tidak layak. Tuhan aku kurang ini, Tuhan aku kurang itu. Mari kita tanggalkan semuanya pada pagi hari ini. Percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang besar. Mari kita punya iman bahwa Tuhan
selalu beserta. Padamu aku percaya. Kau Tuhan jemaat yang tak terbatas. Singer membantu. Sanggup memulihkan hidupku, hatiku, tenanglah jiwaku. Yesus, Engkau kuandalkan. Ku pegang semua janji-Mu. Hanya dari-Mu pertolonganku. Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Kau Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau kuandalkan. Ku pegang semua janji-Mu. pertolonganku yang menjaga. Kau selalu beserta. Padamu aku Once more, sekali lagi naikkan. Kau Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hatiku, jiwaku. Yesus, Engkau kuandalkan. Ku pegang semua janji-Mu. Rindu pertolonganku, damai sejahtera. Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Katakan damai, damai sejahtera. Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Damai sejahtera. Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Biarlah seperti lagu ini Tuhan, kami mau menaruh harapan kami kepada Engkau, sebab pertolongan kami langsung turun dari surga. Kepada siapa kami harus berlindung selain daripada-Mu Bapa. Dan sekiranya pada pagi hari ini kami boleh bersuka beriang bagi nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sukakan hati setiap kami, Engkau berikan pengurapan yang baru atas setiap kami, sehingga anggur baru itu boleh selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk segala sesuatunya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin, amin, shalom semuanya. Shalom, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat datang mungkin bagi jemaat yang baru datang. Puji Tuhan, semua sehat? Percaya semua luar biasa dalam perlindungan Tuhan? Amin. Mari kita masuk gerbangnya pada pagi hari ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di
di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan timplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kamu masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujinya. Pujian timplah sangkakala, Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Jemaat, sebab Tuhan baik, naikkan suara, come on. Percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Anugerahnya kekal selamanya. Amin, come on. Sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin, puji Tuhan. Percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik? Percaya tidak, jemaat? Mari beri tepuk tangan satu sama lain. Katakan Tuhan baik, kanan kiri depan belakang, come on. Mumpung masih pagi, semangat kita masih penuh. Beri sapa kanan kiri, Tuhan kita baik. Come on, mari kita nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan beban
percaya bahwa Tuhan kita sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Amin. Come on. Disediakan bagi kita, didengar telinga yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Percaya bahwa kuasa Tuhan kita tidak akan pernah berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan. Come on jemaat. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk kembali. Percaya bahwa kita adalah umat yang dikasihi Tuhan. Amin. Jangan pernah merasa rendah diri atau tidak layak di hadapan Tuhan.
Tuhan sudah tahu kita tidak layak dari semula, tapi Dia yang melayakkan kita. Jadi mari kita masuk ke hadiratnya Tuhan itu jangan malu-malu. Dengan bahasa kita sendiri tidak apa-apa. Tidak harus dianjurkan dengan bahasa yang baku karena kita berbicara dengan Bapa kita di surga. Jadi jangan pernah kita merasa tidak layak. Karena kita sudah menerima darahnya, kita umat pilihannya. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Di hatimu terukir, amin. Di matamu terlukis wajahmu, bukan karena aku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. betapa besar mulia kasih-Mu. Segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Saya undang jemaat sekali lagi untuk bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan
Engkau berharga dalam hati kami Bapa. Kau yang kami puji, Kau yang kami sembah Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Segenap umat-Mu yang hadir Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami mengeluh-ulukan Engkau Tuhan. Kami menghormati kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Ya Tuhan, Kau condongkan hati kami Tuhan kepada peringatan-peringatan-Mu Bapa. Lalukanlah mata kami dari melihat hal-hal yang hampa Bapa. Tapi Kau mau menghidupkan Tuhan mata dan hati kami dengan jalan-jalan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, teguhkan setiap kami dengan kuasa firman-Mu pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu bukti bahwa Kau masih mengasihi kami Tuhan. Kau peduli akan gereja-Mu Tuhan. Kau mengasihi umat-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Mari Roh Kudus, Kau yang mengurapi setiap kami semua. Mengurapi hamba-Mu Bapa yang terbatas Bapa. Mengurapi kami semua yang hadir pada pagi hari ini ya Bapa. Kau yang disenangkan, Kau yang dipuji, yang dimuliakan pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh berharga dalam hati kami Bapa. Kau yang kami nanti-nantikan sepanjang waktu hidupan kami Bapa. Tuhan, Kau nyatakan isi hati-Mu Bapa. Berikan kami firman Bapa, firman yang sanggup mengubahkan kami Bapa. Firman yang menyembuhkan kami Bapa. Firman yang menguatkan iman kami Bapa. Firman yang meneguhkan Tuhan kehidupan kami, supaya hidup kami Tuhan berlaku lurus di hadapan-Mu Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib ya Bapa. Karena Engkau tak terbatas Tuhan. Kau tidak dibatasi oleh ruang maupun waktu ya Bapa. Di saat Kau menyembuhkan kami Tuhan, tidak ada sanggup yang menghalangi Bapa. Kau memberkati kami umat-Mu pagi hari ini Bapa. Dengan kuasa firman-Mu Bapa. Biarlah segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi nama-Mu pagi hari ini kami berikan sebebas-bebasnya Engkau Tuhan bekerja dalam kehidupan kami semua Bapa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah diberkati Tuhan bersama-sama mengatakan amin. Shalom. Saudara diberkati pagi hari ini. Siapa yang mengalami berkat Tuhan? Saya percaya semua mengalami Tuhan. Saudara, 2 minggu kita sudah masuk di dalam tahun 2025. Ya, enggak terasa ya, kita sudah sangat cepat, waktu itu sangat cepat. Ya. Saya percaya bahwa apa yang kita lalui, telah lewati, Tuhan selalu Immanuel dengan kita, Saudara. Tidak pernah kita ditinggalkan, tidak pernah kita sampai tidak bisa makan, kita sampai meminta-minta, Saudara. Ya, Allah itu sangat kasih, Allah itu peduli dengan gerejanya. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan suatu tema berbicara mengenai lembaran yang baru, Saudara. Ya, kita baru memasuki awal tahun 2025, ya. Kalau opini dunia katakan bahwa tahun 2025 ini tahun yang sukar, tahun yang sulit, ya. Memang benar Alkitab juga mengatakan di hari-hari terakhir ini akan datang masa-masa yang sukar. Masa-masa yang harus kita semakin, kalau bahasanya itu kita gandol Gusti, Saudara. Ya, kita enggak bisa hidup semau kita, asal-asalan. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, kita percaya kita diperlengkapi dengan yang namanya firman Tuhan, Saudara. Saya mau katakan jangan kita pesimis berjalan di awal tahun 2025 ini. Kita jangan takut, ya. Kita sudah dikuatkan dengan tema Natal kemarin tentang tenanglah aku ini, janganlah takut. Ini bukan perkataan manusia, Saudara, tapi ini perkataan Tuhan. Saudara percaya Tuhan Yesus yang mengatakan kalau Tuhan berjanji itu selalu ya dan amin. Tidak ada kata-kata batal. Manusia seringkali batal. Manusia seringkali membatalkan janji Tuhan. Tetapi janji Tuhan tidak pernah batal. Apapun yang kita hadapi, percayalah bahwa janji Tuhan tidak pernah batal. Setuju, katakan amin, Saudara. Makanya mari kita belajar, ya, hari-hari ini jangan kita takut kehilangan, jangan takut kita mungkin di waktu-waktu tahun-tahun yang lalu kita mengalami masa-masa yang kelam, Saudara. Ya. Memang secara manusia, sebagai manusia kita makhluk yang lemah, Saudara. Kita rentan dengan yang namanya dosa, kesalahan, kelemahan. Tetapi ingat bahwa
Tuhan selalu menopang dalam kehidupan orang percaya, saudara. Ya, saudara, kita perlu yang namanya bertumbuh, saudara. Pertumbuhan itu sama dengan yang namanya perubahan, saudara. Saya bertumbuh dewasa, mulai dari bayi, secara jasmani akan kelihatan, saudara. Makanya saya katakan pertumbuhan itu berbicara juga mengenai perubahan, suatu perubahan, saudara. Kita perlu berubah, saudara. Kita perlu masuk dalam lembaran-lembaran kehidupan bersama dengan Tuhan yang baru, saudara. Ya, kita tidak usah mengingat hal-hal yang lalu, saudara. Saya pada waktu mempersiapkan khotbah pada pagi hari ini, coba PowerPoint-nya bisa enggak maju, ini agak macet ini. Nah, ini saya dapatkan ayat ini, saudara. Ya, tentang Yesaya pasal yang ke-43 ayat 18. Dikatakan demikian, firman-Nya janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Terus, next. Lihat, dikatakan Tuhan katakan apa? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, sebelum saya lanjut dengan ayat ini, mari kita sebagai gereja Tuhan, jadilah orang-orang yang di tahun 2025 orang yang berkualitas, saudara. Yang punya nilai, yang berkualitas, ya. Dengan cara apa? Selalu dengar-dengaran firman Tuhan. Motivasi nggak bisa mengubah kita, saudara. Buku-buku filsafat, buku-buku apapun yang motivasi itu nggak bisa mengubah orang, saudara. Yang bisa mengubah hanya pengajaran firman Tuhan. Firman itu berkuasa mengubah yang tidak ada sekalipun menjadi ada. Itu Tuhan, saudara. Ya, firmanlah yang memerdekakan diri kita. Ada ayat mengatakan bahwa jika anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Merdeka dalam arti apa, saudara? Bukan merdeka kita semaunya sendiri, kita berjalan semaunya sendiri, enggak, saudara. Merdeka dari ikatan dosa. Merdeka dari mungkin kita enggak bisa mengampuni. Merdeka kita dari pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu. Kita selalu mengingat. Tadi firman Tuhan katakan tadi di Yesaya 43 ayat 18, firman-Nya jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Termasuk keberhasilan kita masa-masa lalu, saudara. Kadang manusia kita tuh bangga dengan keberhasilan kita, prestasi kita di masa lalu, saudara. Saya ingat suatu perkataan dari, saudara pernah dengar John Maxwell. Ya, seorang hamba Tuhan itu, tapi juga dia dipakai bukunya, tulisannya, quote-quote-nya itu dipakai juga secara mungkin bisa ke perusahaan-perusahaan yang mengadakan motivasi, bahkan gereja. Dia juga orang tuanya hamba Tuhan, pendeta. Dia juga seorang hamba Tuhan. Tapi dia juga perkataan-perkataannya dipakai oleh semua kalangan, saudara. Baik di gereja maupun di luar. Dia katakan demikian, bahwa keberhasilanmu hari ini berakhir tadi malam. Dia katakan keberhasilanmu berakhir tadi malam. Artinya apa, saudara? Kita kadang terlalu puas, terlalu terus mengingat keberhasilan atau mungkin kegagalan kita masa lalu. Sampai kita enggak lagi maju berjalan. Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru, pengalaman-pengalaman yang baru, saudara. Kita jangan terlalu terpesona dengan keberhasilan kita di masa lalu, mungkin prestasi saudara. Itu baik, saudara. Tetapi alangkah baiknya kita maju lebih lagi selangkah, saudara. Untuk mengalami yang baru lagi bersama dengan Tuhan, saudara. Ya, kembali ke tadi, saudara. Makanya saya katakan bahwa jadilah orang yang berkualitas. Sesuatu barang yang berkualitas itu nilainya, kalau barang yang nilainya berkualitas itu sangat mahal, saudara. Benar enggak, saudara? Kalau murahan itu, contohnya kalau saudara mungkin sering ke mall di Matahari itu kan ada istilahnya ada tulisan pernah kan, kalau ada season mungkin pas Lebaran, pas Natal atau apa itu kan ada sale, sale, ya. Bahkan sampai 50%, 70%. Itu dengan barang yang mahal itu beda tempatnya loh, saudara. Di kotak, saudara kan pernah tahu tuh kalau yang barang yang sale itu kan di kotak. Orang kalau milih itu acak-acakan, kadang enggak dilempit lagi. Beda dengan barang yang mahal itu kan di etalase yang khusus. Benar enggak, saudara? Bedanya itu
sangat itu dari hal soal barang yang tidak berkualitas, yang murahan, mungkin yang sudah afkiran, ya, yang enggak lagi mungkin dari kota besar dilempar ke kota kecil, ya. Jadi kelihatan sekali perbedaannya. Ini bicara soal kualitas, saudara. Makanya jadilah orang yang punya kualitas. Meskipun kita kaum yang minoritas, dalam pengertian minoritas itu orang banyak, mungkin hari-hari ini makan, oh semua banyak yang korupsi. Kalau enggak korupsi, mana bisa makan, mana bisa kita dicukupkan. Ikut-ikutan maksud saya gitu. Di saat dunia hari-hari ini banyak tentang kasar, orang yang tidak terima, sedikit-sedikit marah, mungkin keserempet sedikit, kan banyak kan di media sosial. Baru aja kena keserempet sedikit, tapi enggak jatuh, marah-marah, melempari mobil, dikerutuk, ya, dibakar. Orang semakin garang. Alkitab pun sudah menuliskan di 2 Timotius pasal 3. Ya, hari-hari terakhir ini akan banyak manusia yang dikatakan juga mencintai dirinya sendiri. Yang egois. Makanya kembali ke tadi saya katakan bahwa tanpa kebenaran firman Tuhan kita nggak bisa diubahkan. Kebenaran hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan itu tidak absolut. Kebaikan itu relatif. Mungkin perbuatan saya anggap baik. Mungkin di mata saudara belum tentu baik. Saudara. Berarti kebaikan itu hanya relatif. Tapi kalau kebenaran firman Tuhan itu adalah absolut. 100%. Ya dan amin, saudara. Makanya kembali ke Yesaya tadi ini, katakan bahwa ingatlah, jangan ingat hal yang dahulu. Keberhasilanmu, kegagalanmu, Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Perhatikan, saudara. Membuat jalan di padang gurun. Ini berbicara mengenai bagaimana Tuhan itu tidak bisa dibatasi, saudara. Mungkin secara manusia mana mungkin di padang gurun dibuat jalan. Namanya saja padang gurun. Berapa biayanya, berapa. Ini berbicara mengenai bagaimana Tuhan itu membuat sesuatu tuh yang tidak bisa dinalar oleh manusia. Mana bisa. Kalau sudah bilang mana bisa itu berarti itu pekerjaan Tuhan. Ya, dikatakan sungai-sungai di padang belantara. Padang belantara dijadikan Tuhan sungai. Artinya Tuhan tuh bisa aja membuat yang tidak ada menjadi ada. Yang dulunya kita pernah gagal dibuat Tuhan berhasil. Dulunya kita dianggap orang seperti Yefta. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan di tempat ini tentang identitas Yefta. Bagaimana Yefta latar belakangnya orang yang tidak baik. Dia anaknya dari istri keduanya Gilead. Bahkan dia diusir sama keluarganya. Tidak diberi warisan sama keluarganya. Bahkan dia kumpul dengan orang-orang petualang, orang-orang perampok. Tetapi hidupnya diubah sama Tuhan. Dia jadi pahlawan Israel. Dia yang membebaskan bangsa Israel pada waktu itu. Jadi Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun juga, saudara. Kembali ke tema kita. Saudara, saya kasih ilustrasi, saudara. Seringkali hidup kita itu seperti ini, saudara. Mungkin tahun-tahun yang lalu kita banyak coretan-coretan, saudara. Coretan kesalahan kita sendiri, mungkin lewat orang lain. Benar enggak? Saya waktu merenungkan, waktu Susan ngadakan acara tahun baruan, doa, ayo kita doa masing keluarga. Tuhan ingatkan saya, dalam hati saya, ya banyak ya kesalahan-kesalahan yang aku perbuat di tahun-tahun yang lalu. Kita mau berubah, saudara. Banyak sekali coretan-coretan mungkin sudah gambar, nggak selesai. Kita hapus, kita setip. Tetapi itu merupakan suatu pembelajaran, saudara. Ya, artinya gini, saudara, hidup di masa yang lalu itu tidak sehat, saudara. Tuhan selalu masa depan, saudara. Ya, belajar di masa lalu itu supaya kita diberikan hikmat sama Tuhan. Jangan sampai kita mengulang kesalahan kita yang lalu, saudara. Oh, aku dulu begini ya. Oh, kelemahanku ini ya. Ayo kita berusaha untuk jangan sampai mengulang hal yang sama. Makanya gambar ini membuat saya merenungkan dari apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini tentang coretan-coretan kehidupan saya. Banyak coretannya, saudara. Banyak salahnya. Mungkin saudara juga demikian, saudara. Gak ada manusia yang sempurna terus gitu, saudara. Kita perlu belajar sedikit demi sedikit supaya kita menjadi orang yang sempurna, orang yang menjadi benar. Benar melewat firman Tuhan, saudara. Makanya berjalan bersama dengan sang pembuat jalan, siapa? Tuhan. Dia tahu yang terbaik buat hidup kita.
yang kelihatannya tidak mungkin, yang kelihatannya mustahil. Tetapi Tuhan buat mungkin, saudara. Kita pada pagi hari ini belajar mengenai kitab Mazmur pasal yang ke-45, saudara. Ya, ini tulisan daripada Bani Korah. Ya, saudara tahu kan Korah ya? Siapa Korah? Ada yang tahu? Bani Korah ini siapa? Zamannya Musa. Ini yang nulis ini bukan zamannya Musa. Ini generasi setelah yang pada waktu Bani Korah ini kan memberontak sama Tuhan ya, benar ya? Memberontak sama Musa. Ya, sehingga Tuhan buka tanah jadi dua, dibuka dan semua Bani Korah, semua orang-orang yang memberontak, Korah, Datan dan Abiram dan teman-temannya itu masuk di dalam tanah, dikubur hidup-hidup sama Tuhan. Generasinya ini pemberontak, saudara. Tapi kita akan lihat coba apa yang dikatakan Mazmur 45 ayat pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah. Dikatakan nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Sip. Saya akan ulangi Mazmur 45. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Saudara, dari ayat pertama ini kita melihat pemimpin biduan. Pemimpin biduan itu siapa, saudara? Pemimpin biduan itu ya Tuhan, saudara. Ya, bagaimana kita dikatakan yang terakhir ayat yang kedua menjadi seorang pena juru tulis yang mahir, lidah kita itu, saudara. Tema tentang PH itu berbicara juga mengenai lidah, saudara. Ya, menurut lagu Bunga Bakung. Saudara tahu Bunga Bakung? Ada yang tahu Bunga Bakung? Bunga Bakung itu sama dengan bunga lili itu, saudara. Lili. Tempatnya di hutan, tempatnya di tempat-tempat yang tidak mudah terjangkau, saudara. Bisa jadi di rawa-rawa. Ya, Bunga Bakung itu berbicara mengenai gini, saudara. Ya, pemeliharaan Tuhan. Ya, Bunga Bakung meskipun ada di tempat di hutan, di tanah yang kapur, tetap Tuhan pelihara, saudara. Satu ayat yang saya dapatkan dari mengenai Bunga Bakung ini dalam kitab Hosea pasal yang ke-14 ayat yang ke-5. Di sini enggak ada, saudara, coba buka. Oh, enggak ada di sini ya. Coba dibuka. Hosea pasal yang ke-14 ayat yang ke-5. Apa yang dikatakan mengenai Bunga Bakung, saudara? Aku akan seperti embun bagi, ya tadi. Terus. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Saya dapat terjemahan dari Alkitab yang terbuka. Saudara dengar aja gini kata-katanya. Aku akan menjadi seperti embun pagi bagi Israel. Ia akan mekar seperti bunga bakung dan akan berakar seperti pohon Lebanon. Saudara, bunga bakung itu berbicara mengenai melambangkan pemeliharaan Tuhan. Ya, mengingatkan bahwa Tuhan itu sangat limpah. Tuhan itu sangat memperhatikan umatnya, saudara. Seperti bunga bakung tadi dikatakan, seperti embun bagi Israel. Embun itu adalah berbicara mengenai suatu kehidupan, saudara. Ya, kita digambarkan gereja Tuhan itu seperti bunga bakung. Meskipun ada di tengah-tengah masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit, Tuhan tetap pelihara. Seperti dikatakan seperti embun bagi Israel, saudara. Ya, mekar seperti bunga bakung. Melambangkan juga berbicara mengenai rohani kita tuh yang akan terus diperbaharui oleh Tuhan, saudara. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya itu semakin jauh.
Tuhan akan mencari kita, Tuhan akan memperangkul kita. Sebaliknya kita perlu merengkuh Tuhan, saudara. Jangan kita menjauh sama Tuhan. Masalah boleh datang, hal-hal yang sulit, sukar, boleh ada dalam kehidupan kita. Tapi kita seperti dikatakan bunga bakung. Ya, enggak mudah dipengaruhi karena situasi, karena lingkungan, karena dimanapun kita berada, Tuhan tetap sebagai providensia. Dia tetap sebagai pemelihara kita. Tepat pada waktunya, saudara. Sudah pernah kekurangan, saudara? Pernah saudara mungkin sampai enggak bisa makan? Atau saudara mungkin enggak punya baju sampai enggak bisa pergi ke gereja? Ya, enggak mungkin, saudara. Tuhan pelihara kehidupan kita, saudara. Oleh sebab itu, kembali ke PowerPoint, saudara. Di tahun 2025 ini saya dapatkan sesuatu pesan secara pribadi, saudara. Ya, mengenai tahun persiapan, tahun pemisahan, saudara. Ya, nanti saya akan sampaikan, saudara. Kembali ke tadi, masih ke Mazmur 45. Dikatakan apa, saudara? Bani Korah tadi dikatakan. Bunga bakung dari Bani Korah. Bani Korah ini generasi setelah zamannya Musa, saudara. Ini anak-anaknya ini tidak meninggal, tidak mati, saudara. Saya tunjukkan ya buktinya ya. Kita akan buka di dalam, sebentar, di dalam kitab Bilangan 16. Coba dibuka, Bilangan pasal yang ke-16. Bilangan pasal yang ke-16. Sebentar, saya carikan dulu. Oh maaf, Bilangan 26 ayat 11. Bilangan 26 ayat 11. Bilangan 26 ayat yang ke-11. Saudara nanti baca ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 sampai 11. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Ini generasi yang setelah nenek moyangnya itu dikubur hidup-hidup sama Tuhan. Karena memberontak kepada Musa. Yang menulis kitab Mazmur ini juga dikatakan yang anak-anak Korah yang tidak mati tadi, saudara. Bayangkan, saudara, bagaimana saudara mungkin punya keluarga, punya nenek moyang yang mantan, saya katakan, yang tidak baik, yang memberontak. Bagaimana kehidupannya, saudara? Tadi malam saya sharing sama anak muda, bagaimana rasanya punya mungkin bisa jadi orang tua yang dulunya enggak benar dalam masa hidupnya. Bisa jadi bahan-bahan olokan, bahan cibiran. Bisa dibully, saudara. Ini yang dialami oleh Bani Korah pada waktu dia menulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-45. Saudara. Tetapi dia diubahkan oleh Tuhan. Karena apa, saudara? Karena dia dikatakan ke Mazmur 45 tadi, dia menerima pengajaran firman Tuhan, saudara. Dari generasi anak-anak pemberontak menjadi orang yang senang memuji Tuhan. Bahkan kitab Mazmur banyak yang ditulis oleh Bani Korah, bukan cuma Daud, tapi Bani Korah banyak menulis tentang kitab Mazmur. Ini generasi setelah zamannya Musa, saudara. Artinya kita nggak usah melihat masa lalu, itu hanya sejarah saja, saudara. Tetapi mari Tuhan akan berperkara lebih lagi dalam kehidupan kita. Asal kita mau belajar firman Tuhan, asal kita mau diubahkan oleh firman Tuhan. Kitab Mazmur pasal 45 tadi mengatakan nyanyian pengajaran, saudara. Yang bisa mengubah manusia itu hanya firman Tuhan, saudara. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, perkataan kita, pikiran kita, apa yang kita angan-angan pikirkan itu akan lama-kelamaan akan diubahkan sama firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan dikatakan 2 Timotius pasal yang keberapa itu, mengatakan bahwa firman itu berkuasa untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, untuk menyatakan kesalahan. Itu firman Tuhan, saudara. Seperti yang saya sampaikan ini seperti pedang bermata dua. Saya sampaikan, saya juga mengenal firman Tuhan, saudara, untuk saya sendiri, saudara. Ya, terus dikatakan apa? Pasal yang ke-45 tadi, Mazmur. Nyanyian kasih. Bagaimana dengan hidup kita, saudara? Semua itu harus dilandasi dengan yang namanya kasih, saudara. Sehingga dikatakan apa? Ayat yang kedua, hatiku, kembali ke PowerPoint, hatiku meluap dengan kata-kata yang indah. Bagaimana dengan hati kita, saudara? Hatiku meluap dengan kata-kata yang indah. Firman Tuhan katakan Amsal 4:23, apa saudara tahu?
Dari hati memancar kehidupan. Saudara. Dalam hatimu, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terdapat kehidupan. Apa yang saudara ucapkan itu sebenarnya dari hatimu, saudara. Saudara mengomel, saudara mencaci maki, saudara marah-marah, itu sebenarnya timbulnya dari hati kita, saudara. Tidak salah Amsal katakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Dari situlah saudara akan hidup. Bani Korah mengatakan meluap kata-kata yang indah. Dia terima pengajaran tentang kasih. Maka tadi katakan nyanyian kasih. Semua didasari dengan kasih, saudara. Mau dikatakan apa? Aku tidak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Hati-hati dengan perkataan kita, saudara. Saya ingat ketika Ayub, dalam kitab Ayub, dia mengalami masa ujian dengan Tuhan. Teman-temannya enggak justru mendukung dia, tapi justru mengolok-olok dia. Sampai dia katakan dia mengumpat kepada teman-temannya. Saya dapatkan dalam kitab Ayub 16, saudara buka di PowerPoint enggak ada. Ayub 16 ayat ke-5. Ayub 16 ayat yang ke-5. Ayub 16 ayat yang ke-5. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut. Jadi mulut kita tuh bisa justru bukan menguatkan tapi justru melemahkan. Tetapi ini katakan aku menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Saudara, terjemahan lain mengatakan gini, aku bisa menguatkanmu dengan mulutku dan penghiburan dari bibirku akan melegakan sakitmu. Mari kita sebagai orang percaya jaga mulut kita, saudara. Jangan sampai justru perkataan kita melemahkan orang lain. Perkataan kita justru tidak membuat orang yang dengar perkataan kita tuh enggak bangkit imannya, tapi justru iya sama aja ya kita sama orang dunia ya kita enggak mungkin bisa ya. Bukan berarti kita sombong, saudara, tapi perkataan firman itu loh yang mengubahkan keadaan kita, saudara. Ayub mengatakan mulutku menguatkanmu dan penghiburan dari bibirku akan melegakan sakitmu. Saat ini dunia sedang menantikan anak-anak Tuhan menyatakan Kristus, saudara. Bukan hanya lewat perbuatan kita, juga perkataan-perkataan kita. Jangan sampai orang menjauhi kita gara-gara perkataan kita pedas, perkataan kita suka menyakiti atau mengeluh. Sudah banyak di tempat ini ya mengenai perkataan. Minggu lalu Susan sampaikan juga mengenai perkataan. Ya, Pak Gembala juga seringkali juga menyampaikan mengenai perkataan sesuai dengan tema kita PH ini, saudara. Ya, makanya dikatakan tadi hatiku meluap dengan kata-kata yang indah. Saudara berbicara mengenai nyanyi, tadi kan di awal kan di hadapan pemimpin biduan, pemimpin pujian kepada Tuhan. Ibu-ibu yang biasa ikut kor kan, tahu kan, saatnya nyanyi, saatnya diam. Harus melihat yang di depan, pemimpin pujiannya. Enggak semaunya sendiri. Bahkan nyanyinya enggak boleh fals. Coba kalau satu orang fals, ganggu enggak? Ganggu kan? Saya pernah pengalaman pada waktu doa pagi. Ini pengalaman saya waktu ingat itu tertawa, saudara. Doa pagi saya gitari mimpin pujian. Kalau nggak salah nggak banyak orang 6 itu waktu itu. Sama almarhum Tante Me itu ya. Dia kan suaranya kan lantang nyanyi. Waktu terlalu rendah saya naikkan. Overtone. Saya nyanyi sendiri semuanya nggak sama dengan saya, saudara. Akhirnya saya kalah, saudara. Saya turun, kembali lagi. Ya. Fals. Ya, makanya perkataan kita jangan fals, saudara. Di hadapan Tuhan jangan fals, saudara. Ya, ikuti kalau bahasa musik itu ikuti tempo. Ritmenya bagaimana? Kalau saya ngajar piano itu saya selalu kasih metronom, saudara. Tahu ya metronom di PowerPoint ada tuh ya gambarnya. Metronom itu kayak garpu tala itu, kayak pendulum itu, tak 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 itu, saudara. Ya. Dikatakan apa? Nah ini, saudara. Nah, tak kayak gini. Jadi gerakannya sama, ketukannya sama, saudara ya. Artinya kita jangan sembrono dengan omongan kita, saudara. Jangan sembrono dengan omongan yang tidak tepat. Alkitab katakan bahwa perkataan yang tepat diucapkan pada waktunya itu seperti apel di pinggan perak. Itu Amsal ada, saudara. Perkataan yang tepat
tepat diucapkan itu seperti buah apel di pinggan perak. Ya. Jangan disii. Lihat pemimpin pujian. Kalau biwet saya perhatikan Susan waktu mulai gini intro, ya nyanyi semua, jangan gini. Lagu nyanyi, waduh, iso ngamuk sudah yang memimpin pujian. Ya sama, kita mau diajar oleh pemimpin pujian kita Tuhan dengan firman saudara. Ya nyanyinya enggak fals. Bunga Bakung tadi juga berbicara mengenai penyediaan Tuhan, itu selalu tepat. Oleh sebab itu hari ini saya akan sampaikan ayo kita buang lembaran hidup yang lama. Kita membuka lembaran yang baru. Itu gambarnya ada orang hitam itu kan kayak tuduhan dia. Saudara mungkin hari-hari ini waktu yang lalu dituduh sama orang. Ya dibully. Itu lupakan saudara. Ya kita buang lembaran-lembaran yang lama. Buka lembaran yang baru saudara. Ya, saya dapatkan pribadi ini tentang tahun persiapan, tahun pemisahan, saudara. Tadi malam, ya kaum muda ya, saya sampaikan mengenai, ingat waktu saya juga ngomong sama Susan, gue pernah ya nyampaikan tentang gadis bijaksana, 10 gadis bijaksana dan bodoh. Saya ingat lagi saudara, tentang persiapan ini. Kemarin saya sharing, saya enggak khotbah kemarin, sharing sama teman-teman kaum muda tentang, ayo kita perlu persiapan, karena Tuhan akan adakan pemisahan, saudara. Ya, 10 gadis bijaksana itu 5 yang bodoh, yang 5 yang bijaksana. Sebenarnya mereka sama-sama punya firman, mereka punya pelita, sama-sama punya pelita kan bicara soal firman Tuhan. Tapi sayangnya yang bodoh ini tidak sedia Pak Saudara. Cadangan apa? Minyak. Tidak punya cadangan minyak. Tidak ada persiapan. Hari-hari ini Tuhan berbicara kepada saya pribadi, ayo persiapkan di tahun 2025 ini. Akan ada banyak goncangan-goncangan. Kita perlu yang namanya persiapan. Orang persiapan itu bagaimana saudara? Persiapan itu gini saudara. Kita merasa bagaimana ke depan kita enggak tahu. Apa yang kita perlukan? Kalau saudara bepergian itu kan persiapannya apa? Enggak saudara wes gampang di sana ada gampang. Ya kalau ada. Ya kalau misalnya toko itu ada. Ya kalau tokonya tutup. Kita dipersiapkan. Persiapan seperti 10 gadis bijaksana ini. Gadis bijaksana itu kan berbicara mengenai gereja. Yang perawan, gadis itu kan perawan, virgin. Ya, kita tuh dipisahkan untuk disiapkan saudara. Persiapan, ya berbuah. Saya ingat Pak Gembala seringkali menyampaikan tentang buah yang tetap. Ya, buah itu dihasilkan bukan sakarpe kita sendiri saudara. Maunya kita. Kita berbuah karena kita menempel dengan Roh Kudus, menempel dengan firman Tuhan. Jangan saudara bilang, aku kita berbuah. Lah saudara enggak pernah baca firman, enggak pernah menempel dengan sang firman. Mana bisa kita berbuah saudara? Makanya gereja yang dipisahkan seperti 10 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bijaksana saudara. Bicara mengenai persiapan tentang pemisahan. Ya, orang Kristen harus berbuah supaya apa saudara? Berbuah. Supaya dunia itu loh mengenal bahwa ternyata Immanuel, Tuhan beserta dengan kita, orang percaya. Jadi kita berbuah itu sebenarnya tujuannya supaya orang yang belum mengenal Tuhan itu melihat, oh dia Immanuel, dia disertai sama Tuhan. Tuhan akan berbuat perbedaan, ingat saya, antara kambing dan domba, bayi dan orang yang dewasa. Itu beda saudara. Ya, makanya orang bersiap itu sadar bahwa ia belum tahu semua yang terjadi di depan. Sebaliknya orang yang tidak bersiap-siap seperti gadis yang bodoh tadi itu, merasa tahu, merasa bisa, apalagi merasa punya kekuatan, gampang lah nanti aja. Itu enggak siap saudara. Makanya persiapan, saya katakan persiapan itu berbicara mengenai kerendahan hati. Orang yang bersiap-siap itu orang yang rendah hati saudara. Katakan amin saudara. Orang yang bersiap-siap itu orang yang merendahkan hatinya. Kitab Wahyu katakan apa? Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudara, pencuri itu kebanyakan datangnya ya di malam hari. Di waktu kita sedang tertidur, terlena, kita enggak waspada, itu pencuri masuk. Tapi orang yang berjaga-jaga itu akan waspada saudara. Ya, Kitab Wahyu katakan pasal yang ketiga, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi hari-hari ini gereja Tuhan diingatkan supaya kita perlu bersiap. Jangan sampai minyak dalam kehidupan kita tuh habis saudara.
Kemarin saya katakan di kaum muda, saudara, hasil dari kita melayani di atas mimbar ini adalah hasil dari kita setiap hari hubungan dengan Tuhan. Saudara. Kita bukan lip service melayani Tuhan, kita dengan kata-kata yang indah, tidak. Tapi bagaimana apa yang saudara sampaikan itu membuat jemaat yang mendengar diberkati dan bisa bertumbuh. Makanya saya katakan bahwa kalau mau terima janji Tuhan tanpa persiapan, pasti saudara akan kecewa. Loh mana janji Tuhan? Loh mana buktinya? Karena saudara enggak siap, saudara. 10 gadis bijaksana tadi di dalam Injil Matius pasal yang ke-25, saudara nanti baca di rumah. Injil Matius pasal 25 ayat pertama sampai 13. Itu punya terima, harusnya dia punya peluang yang sama. Sama-sama masuk dalam pesta perjamuan. Tetapi yang 5 ditolak oleh Tuhan. Tuhan yang pemilik pesta. Aku tidak kenal engkau. Jangan sampai kita sendiri ditolak sama Tuhan, saudara. Karena kita enggak kenal dengan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan itu orang yang persiapan, bersiap-siap, berjaga-jaga. Dan memperhatikan pakaian kita, saudara. Berbicara mengenai hidupan kita, saudara. Ya, oleh sebab itu kembali ke tema kita pagi hari ini, saudara. Tentang pengajaran tadi, saudara. Berbuah. Ya. Kita perlu mengalami yang namanya transformasi, perubahan bentuk. Sampai orang enggak mengenali kita, saudara. Dulunya dia kan suka miso-miso, sekarang kok perkataannya kok lemah lembut, perkataannya halus, perkataannya penuh berkat. Sampai orang enggak mengenali kita lagi, saudara. Yang dulu dengan yang sekarang beda, saudara. Dulunya suka terlambat ibadah, sekarang kok rajin ya. Yang dulunya sak bolong-bolong sebulan sekali aja ibadah. Sekarang tiap minggu rajin, bahkan ikut tambahan lagi Tuban Blessing. Jangan sampai kita 2025 berubahnya tidak baik, saudara, tidak benar, tapi berubahnya yang positif. Oleh sebab itu, bagaimana toh supaya kita menjadi, dikatakan tadi loh, juru tulis yang mahir. Ya. Bagaimana kuncinya supaya kita bisa menjadi orang yang dikatakan tadi juru tulis yang mahir, saudara. Ya, jadi orang yang menjadi berkat. Kita buka dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-5. Kunci supaya bisa melakukan semua itu apa toh? Ini saudara. 2 Korintus 5 ayat 17, saya temukan ini saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, apa saudara? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa? Ini belum pasti, belum tentu saudara. Siapa? Artinya masih tanda tanya, pertanyaan. Mau enggak kita tinggal di dalam Tuhan? Mau enggak kita tinggal di dalam Kristus? Makanya saya garis bawahi siapa yang di dalam Kristus. Belum tentu saudara tinggal di dalam Kristus. Karena saudara enggak suka dengar-dengaran firman Tuhan. Enggak rajin baca firman Tuhan. Enggak menghidupi firman. Arti tinggal itu apa tuh saudara? Tinggal dalam Kristus itu gimana tuh? Ingat saudara, Kristus itu adalah kepala. Kepala gereja itu siapa? Kristus. Dan kita tubuhnya. Saudara bayangkan kalau misalnya kepala, saya pengennya minum. Otomatis tangan saya akan ngambil ini tuh saudara. Minum ini saudara, karena saya haus. Tapi kalau pengennya kepala ambil minum, tapi tangan saya enggak mau. Saya ngambil yang lainnya. Itu kalau bahasanya apa saudara? Kepalanya pengen tapi tangannya enggak bisa gerak, itu apa? Lumpuh. Kalau bahasa Mandarinnya itu apa? Pian sui ya, betul ya? Saya pernah baca tuh pian sui itu apa gitu. Ya benar. Pan sui atau pian sui? Pan sui. Nah, itu lumpuh saudara. Pengenku mau ini tapi enggak bisa. Sama Kristus pengennya begini tapi gerejanya enggak seperti yang dimau Tuhan. Lumpuh saudara. Ya, kita mengikuti kepala, submission, tunduk, taat. Ya. Sekarang saya bertanya pada waktu saya baca ini, bertanya di dalam Kristus itu bagaimana ya? Hidup dalam Kristus itu yang bagaimana? Ternyata ada di ayat sebelumnya, saudara. 2 Korintus 5 ayat 11, coba buka. 2 Korintus 5 ayat 11. Sini ada enggak ya? Ah ini ada. Hidup di dalam Tuhan itu bagaimana toh? Ternyata ini sudah jawabannya, saudara. Kami tahu, ini kata-kata Rasul Paulus, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Ya, hidup dalam Kristus itu ternyata punya roh takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kami. Jadi yang pertama ternyata
hidup dalam Kristus itu artinya kita mengikuti kepala Kristus. Dan bagaimana atau hidup dalam Kristus itu bagaimana? Ternyata takut akan Tuhan. Alasannya apa takut akan Tuhan? Dalam kitab Mazmur 33:8 dikatakan apa? Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. 9. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Ini loh alasan kita takut akan Tuhan itu karena alasannya Tuhan itu berfirman semua jadi. Dari yang ada ini tercipta dari yang tidak ada. Saudara. Makanya kalau kita di alam roh kita berdoa, saudara akan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Saudara, saudara mungkin ketakutan, kita perkatakan firman, itu akan mengubah sikap kehidupan kita maupun situasi yang ada. Kita enggak lagi diliputi oleh was-was, ketakutan, khawatir. Ya, ternyata kuncinya hidup dalam Kristus itu punya roh takut akan Tuhan, saudara. Orang Kristen yang berbuah itu orang yang takut akan Tuhan. Saudara yang palsu, makanya kaum muda saya guyonan ya, yang palsu itu gak mungkin berbuah. Ini misalnya ada pohon tanaman gitu ya, palsu kan ini, bagus kelihatannya tapi palsu kok enggak asli, enggak mungkin berbuah. Sudah tunggu berapa tahun ya enggak mungkin berbuah. Jangan jadi jemaat orang Kristen yang palsu, saudara. Datang ke gereja supaya dilihat orang, datang ke gereja karena sudah kebiasaan, enggak ingin bertumbuh, enggak ingin lebih lagi mengenal Tuhan bagaimana, mengalami perjumpaan. Datang ke gereja karena sungkan sama gembala, datang ke gereja karena supaya pantas. Tetapi mari kita ubah paradigma kita yang lama, saudara. Buang lembaran-lembaran yang lama itu, saudara. Ya, kita perlu berbuah seperti Maria. Saya pernah ngomong sama Susan tentang Maria. Gereja itu seperti Maria, ibunya Yesus. Dia gereja yang melahirkan. Dia bawa rahimnya Tuhan, saudara. Tidak gampang loh Maria itu, saudara. Zamannya Maria dan Yusuf itu. Dia membawa rahimnya Tuhan. Kita sama, kita sedang membawa rahim. Membawa rahimnya Tuhan. Melahirkan, gereja yang melahirkan. Yang berbuah itu gereja yang melahirkan. Ya, tidak mudah dia dikejar sama Herodes. Kalau sudah buka di dalam kitab Wahyu 12 itu tentang wanita yang dikejar, yang mau ditelan oleh naga. Wahyu 12 ayat yang coba buka ya, saudara biar tahu. Wahyu 12, saya ingat ayat ini, saudara. Wahyu 12, ayat yang ke-13. 12:13, Wahyu 12:13. Wahyu 12 ayat 13, 14. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi. Saudara, naga itu iblis dilemparkan ke bumi. Hari ini kan kita mengalami masa yang susah, masa yang sukar. Iblis berusaha menggocoh kita, saudara, berusaha memburu kita. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Siapa perempuan itu, saudara? Bicara juga mengenai Maria pada waktu itu. Berbicara mengenai gereja. Kepada perempuan itu, ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Di masa-masa yang sukar Tuhan tetap pelihara kehidupan kita. Seperti wanita ini, saudara. Dibawa terbang ke padang gurun. Dipelihara sama Tuhan. Saudara jangan takut hari-hari ini kita mengalami yang goncangan, yang mengalami situasi yang gak mudah. Mungkin hinaan orang, mungkin tekanan orang-orang. Ya, kemarin saya sampaikan di kaum muda bahwa semakin sudah ditekan itu, minyak itu. Di dalam kitab Matius 25 tentang gadis bijaksana itu, kan membawa minyak. Minyak itu minyak apa? Minyak zaitun. Minyak zaitun didapat dari mana? Ketika ditekan minyak itu akan mengeluarkan minyak yang banyak. Saudara. Urapan itu ketika sudah mengalami tekanan yang berat, justru urapan Tuhan itu akan terus mengalir memenuhi kehidupan kita. Saudara, dikatakan naga ini memburu. Iblis sedang memburu saudara dan saya, saudara. Kita perlu waspada, hati-hati. Makanya jangan jadi orang Kristen yang palsu, orang Kristen yang suam-suam, tidak sungguh-sungguh lagi. Ingat tahun 2025, tahun persiapan dan tahun juga pemisahan, saudara. Ayo kita berani memisahkan hal-hal yang mungkin menghalangi kita bertumbuh dalam firman Tuhan. Kegiatan-kegiatan yang menyita waktu kita. Mungkin pekerjaanmu terlalu menyita waktumu dengan Tuhan. Perlu kita pisahkan. Ya,
menyikapi hal di atas, saudara. Coretan apa yang, kembali ke PowerPoint, coretan apa yang perlu kita buang? Cepat ya, saudara. Ayo kembali ke PowerPoint. Coba dibuka. Ya. Apa yang kita perlu buang? Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Kita buka 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat ke-12. Yang pertama apa? Dikatakan apa? Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri. Kami sekali lagi kepada kamu. Tak ulangi ya. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Yang pertama, coretan-coretan yang perlu kita buang. Saudara. Hal yang perlu buang apa? Yang pertama, jangan kita memuji-muji diri. Bermegah pada hal yang lahiriah. Saudara. Ya, memuji diri itu bicara soal kebanggaan kita. Kalau ini enggak aku yang bikin, enggak bisa. Kalau ini ya tokoku enggak tak kelola, aku enggak mungkin bisa sukses. Kalau enggak aku, keluarga aku enggak bisa makan. Itu artinya kita membanggakan diri kita. Siapa yang memberi kita makan, saudara? Siapa yang memberi kita sesuatu kalau bukan dari Tuhan? Lewat kita, saudara. Semuanya dari Tuhan, saudara. Tadi awal saya katakan, yang dikatakan John Maxwell. Ya, sukses kemarin berhenti tadi malam. Kita jangan terlalu bangga dengan pengalaman kita, dengan kesuksesan kita. Ataupun mungkin dari kejatuhan kita di masa lalu. Ya, episodenya belum selesai, saudara. Ya, kita belum mati, belum selesai, saudara. Ya, dikatakan apa tadi? Kami tidak memuji-muji diri, bermegah karena hal-hal yang lahiriah. Ayat yang kedua, ayat yang ke-13, saya pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kalau kami memang nampaknya sudah gila, itu adalah demi kepentingan Allah. Dan kalau kami nampaknya waras, itu demi kepentinganmu. Dari ayat ini saya merenungkan ini maksudnya apa tuh Rasul Paulus. Saudara pernah enggak? Karena saudara cinta sama Tuhan. Saudara sungguh-sungguh sama Tuhan. Mungkin orang lain mengatakan, kok itu goblok. Lah apa kamu gini, kok tenanan lah apa, gereja oleh apa gereja. Seperti dialami Rasul Paulus. Bagi orang-orang aku nampaknya orang gila, karena dia dikuasai oleh roh Allah. Ternyata ini, Paulus ngomong gini, sebab kasih Kristus itu menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Artinya Paulus tahu bahwa saya bisa begini itu karena kasih Kristus yang menguasai saya. Dianggap orang lain gila. Mungkin pertobatan saudara mungkin, kowe kok wis gak judi lagi ya. Mungkin teman-temanmu ngomong, kowe bento, kowe gila oleh apa kowe. Mana cukup. Bagi orang lain gila karena kita cinta sama Tuhan. Itu yang dialami oleh Paulus. Dia mengatakan nampaknya sudah gila. Itu demi kepentingan Allah. Karena aku dikuasai oleh Roh Kristus. Saudara beda, saudara. Ingat ya Daud ya. Pada waktu dia menari-nari. Membawa tabut Allah kan siapa itu yang ngelok dia? Mikal ya, bener ya? Anaknya Saul ya. Kamu raja, kayak orang gila kamu. Tapi karena dia cinta, karena dia ngerti bahwa tabut itu lambang kehadiran Tuhan. Dia nari-nari sampai seperti orang gila. Sama yang dialami Paulus. Mungkin bagi orang-orang kamu gila, kamu kan ahli Taurat yang hebat. Di bawah bimbingan Gamaliel, seorang ahli kitab yang hebat pada waktu itu. Kamu orang Yahudi, kamu disegani. Tetapi kamu kenapa kok seperti enggak waras? Ya saudara, ini yang dialami. Kenapa? Dikuasai oleh kasih Kristus. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Kalau saudara mungkin cinta Tuhan, wes aku tak tutup warungku, aku tak ibadah. Bagi orang lain, goblok kowe iki zamane wae rame-rame kok mbok tutup. Misalnya kayak gitu, saudara. Kita berani enggak kita? Karena kita cinta sama Tuhan. Kidung Agung, coba kita buka kitab Kidung Agung. Ini sudah, pasal yang ke-8 ayat ke-6. Dikatakan apa? Kalau orang cinta itu seperti ini, saudara. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena apa? Cinta itu kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Saudara pernah jatuh cinta? Mungkin ditolak, mungkin kembali tadi PowerPoint. Saudara, orang yang jatuh cinta itu enggak peduli.
Wis pokoknya aku kudu ketemu sama pacarku. Jauhnya bagaimanapun. Sampai pulau dilewati sudah dikejar. Mungkin ke Bali, ke Kalimantan, kemana. Karena cinta saudara kan pengen ketemu dengan pacarnya. Saudara. Dikatakan cinta itu kuat seperti maut. Demikian juga ketika kita dikuasai kasih Kristus seperti Rasul Paulus. Orang lain nganggap kamu gila, kamu gak waras lagi. Jadi yang pertama, ayo coretan apa yang perlu kita buang saudara. Jangan kita memuji-muji diri. Bermegah karena hal-hal yang lahiriah. Yang kedua apa saudara? Tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Ayatnya di mana ayatnya? Masih di 2 Korintus pasal yang kelima 15. 2 Korintus 5:15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia, Yesus, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, yang kedua, selain kita perlu yang kita buang tadi apa? Jangan kita bermegah karena kekuatan kita sendiri. Secara lahiriah. Yang kedua, jangan kita menjadi orang yang egois. Tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Ya, penyakit akhir zaman itu apa saudara? Coba sudah buka 2 Timotius 3. Di sini enggak ada. Penyakit akhir zaman itu di sini saudara. 2 Timotius 3. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayatnya yang kedua aja. Apa salah satunya? 2 Timotius 3 yang kedua. Manusia akan apa? Mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini kan bicara soal egois. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya, menyombongkan diri. Sekarang kan zamannya media sosial. Flexing, ya, pamer keberhasilan, pamer kekayaan, pamer apa lagi? Prestasi supaya orang lihat. Mereka akan menjadi pemfitnah dan sebagainya, saudara. Jadi penyakit akhir zaman itu seperti yang diungkapkan oleh 2 Timotius 3 ini, saudara. Ya, banyak orang egois untuk dirinya sendiri. Ujung-ujungnya apa? Duit, saudara. Perang di Rusia ini kan belum selesai, Ukraina. Ukraina. Rusia dengan Ukraina. Saudara, itu ujungnya sebenarnya soal uang, saudara. Ya, di Ukraina itu negara pertanian paling hebat, saudara. Menghasilkan bahan makanan yang besar di Eropa dan berdampak karena perang ini, saudara. Ya, kembali ke PowerPoint coba, PowerPoint-nya tadi. Yang kedua tadi apa? Tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Penyakit akhir zaman saya gambarkan orang yang cinta uang itu, saudara. Sebelahnya ada iblis, ya, dipegangi sama iblis. Dia mancing uang, saudara. Ya. Dikatakan apa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Yang ketiga, yang terakhir sudah dikatakan apa? 2 Korintus 5 ayat yang ke-16. Bagaimana kita perlu menyikapi hal yang tadi sudah. Ya, selain kita jangan membanggakan diri kita dengan hal yang lahiriah. Yang kedua, jangan kita hidup untuk diri kita sendiri. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang jua pun menurut ukuran manusia. Tak ulangi. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai demikian. Saudara, yang ketiga, apa yang perlu kita buang? Jangan kita gampang menilai orang menurut ukuran manusia. Saudara. Kita meremehkan orang. Itu. Seringkali kita menilai orang lain. Ya. Terus Paulus katakan apa? Jangan kita menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Penilaian kita diberi standarnya apa? Kasih. Saya ulangi ya, penilaian kita kepada manusia sesama kita tuh standarnya apa? Kasih. Ingat Yesus ditolak. Kenapa? Dia anak tukang kayu. Secara jasmani anak tukang kayu. Siapa Yesus tuh? Anak tukang kayu. Sehingga dia menyampaikan firman, dia ditolak sama keluarganya sendiri. Sama kerabatnya, saudara. Ya. Ukuran Tuhan itu apa tuh, saudara? Kalau sudah tanya ukurannya Tuhan itu apa? Matius 12 ayat 50 dikatakan apa? Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ini loh, orang yang melakukan kehendak Allah. Itu orang, ini ukurannya Tuhan, saudara. Bukan karena saudara punya keluarga yang kaya, saudara punya talenta yang banyak, karunia yang banyak, saudara. Karunia itu ditujukan supaya orang lain melihat Kristus ada dalam kehidupan kita. Bukan kita pamerkan karunia kita, saudara.
Tuhan ingatkan sebab siapapun semua orang besar kecil kaya miskin tua muda yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Dia saudaraku laki-laki, perempuan dan dialah ibuku. Saudara mari dari contoh-contoh ini saudara. Kita perlu membuang hal-hal yang tidak perlu kita miliki saudara di tahun 2025 ini saudara. Ya, berani berkata tidak demi menggenapi rencana Tuhan. Pada waktu poin yang ketiga ini saya ingat ceritanya Abraham. Gak tahu kenapa kok waktu saya baca ini kok tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, coba buka kitab Kejadian pasal yang ke-12. Ceritanya tentang Abraham dipanggil Tuhan kan, suruh apa? Pergilah, coba buka saudara ya, Abraham kisah Kejadian 12. Kita perlu berani berkata tidak demi menggenapi rencana Tuhan. Ya, jangan karena opini orang lain, opini orang banyak, opini keluargamu sendiri, mungkin suamimu, istrimu, sehingga kita nggak berani bertindak melakukan kehendak Tuhan. Ya, Kejadian 12. Ayat yang pertama. Awalnya Tuhan katakan kepada Abraham apa? Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya katakan waktu saya merenungkan ini, Tuhan ingatkan loh, kenapa Lot harus ikut? Dia pernah nggak mikir? Saya berulang-ulang baca ini, iya ya. Lah harusnya kan Lot nggak ikut saudara. Saya merenungkan, Tuhan bilang gini, gara-gara Ishak lama muncul itu karena apa? Abraham setengah taat saudara pada waktu itu. Harusnya kan dikatakan firman Tuhan, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu. Termasuk Lot nggak perlu ikut harusnya. Dan Lot juga bikin masalah waktu itu. Ini berbicara, ayo kita berani berkata tidak. Berani melangkah karena firman Tuhan. Di mata manusia, Abraham sebagai paman yang baik. Karena dia memelihara ponakannya Lot. Benar gak saudara? Baik, diajak, dipelihara. Tetapi awalnya Tuhan katakan, pergilah dari sanak saudaramu. Tidak usah bawa siapa-siapa, hanya kamu. Nanti akan aku tunjukkan ke negeri kemana. Jangan-jangan Ishak lama lahir itu juga mungkin gara-gara ini saudara. Ya, saya merenungkan ayat ini. Padahal cerita ini berulang-ulang saya baca saudara ya. Ya. Tadi dikatakan tadi loh, yang melakukan kehendak Tuhan itu yang menuruti perintah Tuhan. Jangan ikuti opini orang lain. Jangan ikuti mungkin nasihat-nasihat yang lain dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya. Tapi ingat saudara ya, janji Tuhan itu tidak pernah batal. Saudara. Meskipun Sarah perintahkan Abraham, ayo kamu kawini Hagar. Kalau saya waktu baca itu, waduh ini janji Tuhan batal. Tuhan tidak pernah batal. Saudara. Yang membuat batal itu siapa? Kita sendiri. Saudara. Janji Tuhan tidak pernah batal. Yang membatalkan itu kita sendiri. Saudara. Ya, oleh sebab itu bagaimana supaya kita bisa terima janji Tuhan. Janji Tuhan tidak otomatis ujuk-ujuk saudara. Tapi kita perlu apa? Bermitra. Kita perlu apa? Punya hubungan. Kita perlu apa? Sepakat berjalan dengan Tuhan. Baru janji Tuhan akan kita genapi saudara. Makanya saya merenungkan pada waktu cerita Abraham ini, mungkin kita diizinkan atau ditinggalkan oleh rekan-rekan. Diizinkan Tuhan terpisah dengan rekan-rekan kita. Sahabat kita mungkin. Supaya apa saudara? Kita semakin dewasa. Supaya kita semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara. Sebab itu yang terakhir mau saya katakan bahwa 3 hal ini saudara. Ya, kita perlu buang lembaran-lembaran yang lama. Jangan kita bermegah karena diri kita sendiri. Artinya kita jangan sombong. Jangan melesera lahiriah. Yang kedua, hidup bukan untuk kita sendiri saudara. Kita enggak jadi orang yang egois. Gereja enggak jadi gereja yang egois, yang mementingkan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, ayo kita mau, saudara, seperti yang dialami oleh Abraham tadi, saudara. Yang ketiga kita apa tadi, saudara? Yang ketiga, jangan menilai orang menurut ukuran manusia. Jangan mudah menghakimi, jangan mudah menyalahkan. Ya, kita perlu bersiap hari-hari ini. Kita perlu terus waspada. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Tahun 2025 siap-siap kita terima buah. Saudara.
ya, menempel kepada pokok anggur. Ya, Tuhan yang bekerja. Asal kita bermitra dengan Tuhan. Asal kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, enggak ujuk-ujuk Saudara. Kita mau sepakat berjalan bersama dengan Tuhan. Masih belum terlambat Saudara. Kita baru menginjak di awal tahun 2025 itu baru 2 minggu Saudara. Kita melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya undang Bangkit Berdiri, saya undang pemain musik, singer song leaders. Pada pagi hari ini, mari kita renungkan Saudara. Ya, tadi firman Tuhan juga mengingatkan kita tentang 10 gadis yang bijaksana, yang gadis yang bodoh. Ya, masing-masing punya firman, tetapi yang 5 ditolak sama Tuhan. Karena enggak siap Saudara. Miliki pengurapan dari Tuhan, miliki hati yang cinta sama Tuhan, hati yang terus lapar akan hadirat Tuhan. Tuhan akan berikan kita kepuasan dan kepuasan, pengertian-pengertian yang baru. Saya undang Bangkit Berdiri Bapak Ibu Saudara Tuhan. Ada lagu lama Saudara, ya bisa A. Tahu lagu Hari Bahagia? Hari bahagia dalam hidupku. Coba A. Hari C. Dalam hidupku berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Sebab kau sertaku, sebab kau sertaku. Selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Hari bahagia, jadikan tahun 2025 hari yang bahagia berjalan bersama dengan Tuhan. Bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Sebab kau sertaku, sebab